minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Assalamualaikum pemirsa. Salah tempat. Salah, maaf. Iya. Biasanya gitu kemarin ya, salah. Nonton istri. Ini panjang sih sebenarnya, mungkin saya akan persingkat sedikit. Dulu sekali ya, sekitar tahun 2003-2004, saya tuh sudah hampir menikah dengan seseorang yang mungkin secara akidah berbeda, gitu. Nah, kemudian harus ada pembicaraan mengenai akidah tersebut, gitu. Waktu itu saya juga hidupnya juga ya masih, ya kerjanya memang ya hidup. Saya ingat sholat tapi ingat sholat. Azan zuhur, saya ingat ini pasti azan zuhur. Ingat ya? Ingat banget ini. Jam 3 nih azan asar, ini ingat ini azan asar gitu. Cuma ya kadang nggak dilakuin gitu loh, namanya inget aja. Sampai suatu momen di mana saya itu diajak berkomunikasi mengenai perbedaan akidah tersebut gitu kan. Tapi sama teman-teman juga kita ada ngaji ini, zikir bareng aja gitu. Asmaul Husna, zikir bareng gitu, bukan kajian gitu ya. Ketika besoknya mau ada dialog, saya tanya sama ustadznya, besok ngobrol apa, orang saya nggak tahu apa-apa gitu kan. Saya tanya, Pak Ustadz, saya itu besok kan mau ngobrol nih, apalagi ngobrolin agama. Saya tuh mesti ngapain ya Pak Ustadz ya? Ya udah kamu sholat taubat aja. Oke, habis itu kamu sepanjang perjalanan dari rumah sampai lokasinya baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan putus, diulang-ulang aja. Gitu. Oh gitu ya Ustadz ya? Iya. Habis itu nanti gimana? Mana saya tahu. Saya juga gak pernah debat kata Ustadz gitu kan. Tambah bikin jiper nih gitu. Cuma kan memang kalau misalnya ada komunikasi agama, memang materinya pasti beda-beda. Oke, saya lakukan seperti itu. Sepanjang perjalanan baca Bismillahirrahmanirrahim itu aja. Sampai akhirnya saya ngomong, ya Tuhan, zat apapun itu yang menjadi Tuhan, sampai begitu. Waduh, Masya Allah, saya mungkin untuk syahadat lagi. Tolong tunjukkan kebenaran itu kepada saya. Gitu. Singkat cerita, ketika sampai berdialog, itu sampai 3 kali berdialog. Ketika ditanyakan, Mas Ari mau nanya apa? Saya bilang, saya jujur nih, saya Quran juga nggak nguasain gitu. Bagaimana saya mau tanya gitu kan. Ya udah silakan apa yang menjadi kerisauan. Akhirnya saya mulai lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dialog ini nggak bisa saya ceritakan di sini dikarenakan ini panjang. Gitu. Singkat cerita di pertemuan ketiga saya mendapatkan hidayah dari kitab keyakinan lain. Hidayahnya ke saya. Jadi ibaratnya selama ini saya ini udah berada di koridor yang benar sebenarnya. Kemana aja gitu. Setelah berdialog, saya punya kesimpulan sendiri. Islam is the coolest religion ever. Ada yang nggak paham? Nah ini terjemahnya di sini ya. Ya. Saya di situ berbesmili. Bukan karena setelah pertemuan itu akhirnya saya memutuskan tidak berjodoh, bukan. Tapi saya terharunya begini loh. Ini Allah ini kok ya sayang sama saya ya. Saya ini udah di pinggir loh hampir murtad. Saya ini udah mau keluar dari ruangan ini loh. Udah tinggal keluar dilepas. Allah gak butuh gitu ibaratnya. Satu di antara hambanya cuma satu saya yang pergi gak butuh. Yang butuh tuh justru saya sebenarnya kan. Loh kok dilala Allah masih ngerangkul saya lagi gitu. Dengan media yang bukan dari Al-Quran itu bayangkan. Saya tuh waduh. Ketika pulang tuh saya gemeter sendiri. Ya Allah. Butuh istiqoroh yang kayak gimana lagi. Saya udah 3 kali istiqoroh, jawabannya tetap sama. Tapi saya memaksakan itu. Akhirnya saya baru menyadari bahwa itulah kekuatan dari Bismillahirrahmanirrahim tadi. Dari 99 nama Allah yang dikedepankan adalah Rahman dan Rahim. Bagaimana Allah begitu cinta dan sayang sama saya. Pada saat saya menyebut namanya, akhirnya saya dipanggil kembali. Masya Allah, saya langsung berubah sejak saat itu, pola pikir saya berubah. Ya mungkin ya Allah ketika kita minta gak memberikan kita apa yang kita pengen, tapi diberikan yang kita butuh.
Kalau misalnya anak saya ulang tahun gini, umurnya baru 2 tahun, hari ini ulang tahun, minta komputer, nggak bakal saya kasih, belum bisa. Ya butuhnya apa? Butuhnya Tayo. Itu kan, yang warna biru Tayo. Jadi itu yang membuat saya mulai tersadar, saya tuh perlu kayak dijedotin seperti ini, baru akhirnya saya ngerasain sebuah hidayah itu. Lucunya, hari tersebut terjadi, besoknya namanya galau-galau anak muda. Yeah. Tiba-tiba dilalah kok ketemu, istri saya lagi nganter sepupunya casting. Besokannya persis. Itu tanggal 1 Mei tahun 2004. Saya masih ingat tanggalnya. Kurang apa coba? Jadi saya nggak dikasih waktu galau-galau alay-alay gitu, nggak. Ketemu, ngobrol sebentar, bla 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 bla, udah nggak ketemu lagi. Sampai saat saya dulu saya masih ngeband, namanya Bencong. Di salah satu mall di Cilandak ada dia datang juga ketemu, terus ketemu ibu saya, nggak tahu gimana ceritanya, hanya sesingkat itu perjumpaan, udah nggak ketemu lagi. Saya ada event berapa bulan kemudian di Palembang, ada sepupunya datang, wah saya saudara Feni ini, oh iya, gitu. Apa namanya, ketemuan yuk gitu. Ya udah yuk ketemu. Sama istri saya juga, sama waktu belum jadi istri ya. Tiba-tiba mampir ke rumah orang kita baru bertemu beberapa kali gitu kan sama sepupu-sepupunya. Pas di rumah ternyata bapaknya ngomong gini, Ustaz. Nari ya? Iya. Nari ibunya sudah telepon. Ibunya rencana mau melamar Venita. Gimana nggak kaget? Orang kita zaman dulu kan masih yang soal pendekatan dulu. Ini ibu langsung loh. Udah ngelamar. Jadi ketika ketemu sebentar, ibu saya minta nomor telepon. Jadi saya sampai telepon, ibu ngelamar. Iya, kayaknya anaknya baik. Daripada kamu nanti kesana-sana lagi. Ibu mau naik haji, pulangnya mau ngawinin kamu, udah tua. Astagfirullahaladzim. Ibu, anaknya belum tentu mau. Gitu. Udah ikutin aja. Ya udahlah, permintaan orang tua. Kalau di rumah saya ini, ibu tuh kan karena wanita sendiri, semuanya laki semua nih. Itu dia seperti kalau ngomong itu seperti mandat. Kadang-kadang kita kalau lagi di luar kota nih, saya ada event di Bali misalnya Sabtu, extend Minggu, Senin, tiba-tiba Minggu ibu telepon, ibu mau ketemu Minggu, pulang semua. Bu, itu masih extend, ibu mau ketemu, selesai. Klak, oh ya oke. Oke deh ibu, ya deh kita ikutin deh. Biasanya permintaan orang itu kan berkah gitu ya. Dulu emang kita emang agak takut sama ibu saya emang. Kita ikutin, saya tanya sama istri saya kan, ini ibu saya ngelamar kamu nih, saya nggak enak nih, kamu gimana? Kalau saya sih ngikutin orang tua aja, berarti mau. Waktu berjalan, dilala pernikahan kita tuh prosesnya cepet, mudah. Ketika menikah, kemudian anak pertama itu lahir. Anak saya pertama lahir itu ketika dia lahir tepat ketika maghrib Ramadan terakhir takbiran. Masya Allah, itu saya tuh sujud syukurnya mungkin ubinnya sampai retak. Bayangin, kenikmatan itu berkali-kali lipat kalau kita berpindah itu karena Allah itu. Oh, itu baru kayak teaser, bayangkan kalau saya mungkin dalam keluarga berbeda akidah, beda sudut pandang aja akan ribut. Ini tiba-tiba saya dapat semuanya dipercepat, ketemu istri saya, prosesnya gampang, segala, habis nikah nggak berapa lama punya anak kemudian lahirnya pas takbiran, kurang sinyal apa lagi sih dari Allah. Masya Allah luar biasa ini kayaknya, saya bertubi-tubi dikasih seperti ini. Setelah itu kemudian kita resepsi di Jakarta juga, saya ketika itu pernikahan Palembang, pernikahan Jakarta, saya mencoba untuk membiayai semua Ustaz. Jadi semua tuh keluarga Jawa keluarga Palembang ketika di Jakarta ke Jakarta, semua saya coba biayai. Akhirnya setelah bayar catering, bayar dekorasi, ketika print out tabungan, saldo terakhir berapa? 3.000. Ini jujur nih beneran. Saya bilang sama istri, kamu nikahin artis loh. Nih saldonya nih, 3.000. Saya langsung jemput tugas dari nol ya. Tapi sejak saat itu akhirnya kalau gitu saya ikutan cari nafkah ya. Oke, monggo silakan gitu.
Itu saya tinggal di rumah ibu saya, masih tinggal di Pondok Mertua Indah tuh selama 1 tahun. Dari awal lagi benar-benar kita, secara ekonomi, secara hubungan rumah tangga dari awal lagi. Ternyata memang Allah tuh selalu meningkatkan ujian-ujian tersebut. Sampai akhirnya tahun kemarin, tahun 2016 lah gitu, saya mulai, biasanya kalau syuting tuh, kita orang beraninya hijrah ngumpet-ngumpet ya dulu. Jadi udah mulai terbuka, mulai berani untuk ngumpul sama teman-teman yang berhijrah gitu. Tapi ternyata ketika saya lebih outspoken mengenai itu, lebih banyak haters ke saya ya di sosial media, banyak banget. Dibully terus gitu. Dari 2016 tuh saya kayaknya saya baru tahu tajamnya kata-kata itu lebih tajam dari pisau itu di situ tuh. Di sini dibully, buka sini dibully, ini dibully, aduh. Buka DM dibully gitu. Tapi nggak apa-apa sebenarnya. Kan semuanya masih bersifat maya. Sampai akhirnya saya mendapatkan haters yang paling besar, itu yang dredeg. Siapa coba? Istri saya sendiri. Dia jadi hater saya yang paling utama deh. Di rumah kita debat, ngomongin ini, debat, ngomongin agama, debat gitu. Akhirnya sampai ada haters yang ngomong ke saya, sok-sok ngomong agama kamu, lihat tuh istrinya, kerjaannya masih begitu, bajunya juga masih gitu, sok suci lu. Wah, saya tuh waduh, memang kadang-kadang teguran itu juga introspeksi diri juga gitu. Jangan kita tiba mentang-mentang berbeda udah langsung salah dia, kadang-kadang memang kita yang salah. Akhirnya oh ya benar juga ya. Ya mungkin saya belum benar-benar juga gitu. Sama istri juga gitu. Setiap ngobrol, kayaknya memang saya seperti yang salah gitu. Dibully di luar, dibully di dalam saat. Aduh, ternyata nggak mudah hijrah. Lebih enakan hijrah ngumpet-ngumpet saat itu. Hijrah diketahui orang malah kayak banyak musuhnya. Dia ngumpul sama teman-teman, artis juga. Kalau saya datang ngomong, ada hari. Tiba-tiba lagi, ada hari, umpetin. Jadi kayak ke tempat-tempat yang itu, tiba-tiba pesen yang gimana-gimana gitu. Ngundang Ari ya? Jangan, gak asik. Gitu. Ya jadi teman juga berkurang. Terus ada juga yang ngepost ke itu, wah ini intoleran nih, jangan dilanjutin. Pekerjaan di TV juga kemudian ada yang mencoba menghabiskan ladang mata pencarian saya waktu itu. Saya anggap ini ujiannya lah, tapi ujian terberat memang datang dari istri saya. Dia orang Palembang. Saya menikahi presenter juga. Saya ngomong apa dia punya jawabannya. Jago ngomong juga dia. Saya ngomong A dia punya B. Saya ngomong C dia punya D E F G A B C. Aduh, nanti di backup sama teman-temannya di backup dia. Iya. Cara menjawab pertanyaan ini jawabannya. Pertanyaan begini ini jawabannya. Disuruh berhijab ini loh jawabannya. Aduh. Tapi tetap saya coba pelan-pelan. Saya kasih link Ustadz, saya kasih ini segala macam. Langsung, udah deh, jangan ngomong gitu, ngomong langsung sini, ini ada jawabannya nih. Waduh. Sampai suatu saat kita ngomong udah agak emosi dan keluar kata-kata dari istri saya, kamu tahu nggak? Kalau kita ngomongin agama, apalagi kalau urusannya nyepet politik aja, kita itu selalu berantem. Tahu kenapa? Kamu sama aku sekarang ini udah nggak cocok, kenceng gitu. Saya kaget, jujur tuh kaget. Saya nggak mengantisipasi jawaban sekenceng itu. Saya ngerasa diri saya bahwa dia udah siap untuk berpisah sama saya dibanding saya sendiri. Wah sih, saya mundur. Aduh, masya Allah. Jujur di situ saya sangat mencintai istri saya. Untuk yang jomblo, maaf ya. Kemudian saya mundur teratur, mungkin bukan begini, gitu ya. Saya coba dialog sama bos besar. Ya Allah. Ya mungkin saya sih sebenarnya kepengen istri yang ya kita seirama lah dalam berpikir, kemudian kita bisa beribadah bersama gitu, pola pikirnya juga sama, kepingin banget gitu. Dulu saya dihadiahin dia sama engkau ya Allah gitu. Tapi saya yakin dia adalah misi saya gitu. Jadi saya nggak akan nyerah. Tapi mungkin sekarang belum bisa dengan cara ini. Saya coba berdialog, mungkin baru keluar inspirasi berikutnya adalah kalau kamu mencoba merubah istrimu, kamu kan kepengen punya istri solehah. Tapi kamu udah jadi suami soleh belum? Pertanyaan itu terlintas di saya kan.
oh iya ya, saya udah bener belum gitu. 2 kali saya introspeksi kayak gitu. Jadi akhirnya saya rubah cara saya beribadah. Saya coba rapihkan yang wajib-wajib, ditambahin yang sunnah. Ya ibaratnya kita cari muka sama Allah lah, ibaratnya terus gitu. Apa sih yang ini kita lakukan terus. Saya ajak, saya suka bangunin, kadang marah mungkin kalau kita ibadah. Yang penting udah kita bangun. Tapi anak-anak tetap kita kerahkan. Udah, itu terus. Perhatian saya tambah lagi. Kadang-kadang lagi kerja, ini ada yang jual tas deh, bagus, kamu mau nggak? Gitu. Udah kamu pakai gitu segala, nyogok ya gitu kan. Lagi di mana syuting, saya kirimin. Kamu ngapain sih? Caper banget gitu. Tapi tetap saya telepon tuh, kamu lagi apa sekarang? Mungkin saya lagi kerja gitu. Kamu lagi butuh apa nih gitu. Sampai di rumah, kita capek, kita ngobrol lagi. Seharian ngapain aja? Itu terus. Tapi emang enak ternyata ngelakuin itu gitu. Dan ternyata itu juga berubah di istri saya. Jadi kamu nih kenapa sih gini kayak lagi orang pacaran lagi? Saya baru tahu. Kenapa? Ternyata itu yang dilakukan sebagai seorang suami muslim kepada istrinya. Yang benar, iya. Cari uang buat siapa? Buat keluarga juga gitu. Kalau kamu nggak suka nanti aku coba cara lain untuk perhatian sama kamu. Enggak apa-apa. Tapi kalau beliin barang jangan ya, aku nggak usah. Bukan tipe seperti itu. Tiba-tiba udah datang aja biasanya barangnya gitu. Milih sendiri. Ya, dompet saya dia yang bawa. Ternyata hal seperti itu, saya baru tahu itu secara perlahan merubah dari dalamnya. Ketika acara sharing kayak gini juga saya baru tahu. Dia mulai coba link-link yang saya kasih dilihat, bagaimana sih hijab, masalah hijab masih. Bagaimana sih dia lihat, dia belajar dia. Jadi dia masih dari jemaah YouTube saat itu. Dilihatin semua. Ternyata oh kayak gini ya. Saya baru ngerasa dulu. Kalau saya dibully di haters itu belum ada apa-apanya. Rasulullah itu kan dilemparin daging, lemparin batu kan. Tapi tetap ternyata syiarnya paling tajam melalui akhlak. Luar biasa. Saya jadi ngerasa kelembutan ini senjata yang utama ternyata. Setelah itu terjadilah sebuah tragedi di rumah. Di mana dia sedang jadi panitia acara pernikahan sepupunya. Keluarga pada datang dari Palembang. Dia mau warnanya kayak gini, bajunya kayak gini, segala macam udah diatur. Mertuanya datang, Pi tolong bikinin kopi. Saya panggilnya Mi gitu. Dia panggil saya Pi. Bukan Papi, dia maksudnya kependekan dari kerop-keropi. Yang bututnya panjang tuh. Saya minta bikinin kopi. Di rumah kita kalau bikin kopi itu diseduh tuh. Air yang baru mendidih. Diseduh. Nah, sambil make up. Lah lagi make up gak sengaja diseduh, plek, kesampluk, plek, kena pahanya. Air baru matang itu. Ketika saking kepanasan, dibuka celananya kulitnya ikut. Kayak dikupas itu. Jadi udah kayak misalnya kupas mangga tuh. Nah itu kulit mudanya tuh kelihatan. Oh saya kaget, aduh. Salah saya apa ya? Yang dia sampai kena kayak gini mungkin ini salah saya gitu. Itu kita juga baru tahu kalau kena air panas itu mestinya langsung nyemplung ke kolam atau didinginin dulu gitu. Itu langsung buka celana malah kebuka ini. Dan kenapa air panas tersebut jatuhnya ke pahanya? Padahal ada asisten saya kan bisa ke situ gitu. Ya kok milih ke situ gitu loh. Itu ada lagi nganggur 2 gitu, set gitu kan. Bisa. Kita bisa lihat kan mulai rontok satu-satu. Intermezzo aja loh. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ini kulitnya melentung-melentung. Melentung-melentung cairan gini. Itu nggak bisa dibius Pak. Jadi harus dipercaya dalam keadaan sadar. Tahu mau jadi, oh, ya Allah. Saya udah nggak tega tuh ngelihatnya kalau bisa tukeran gitu ya. Tukeran sama orang lain gitu tukeran, ya. Tukeran yang gitu. Tadi ya. Benar-benar. Tukeran asisten saya di situ gitu Pak. Malah doain orang. Ternyata juraganya kejam juga ya. Itu ketika perawatan pertama, 4 hari berikutnya kemudian kan dikasih ini, kayak dicangkok tuh. Dicangkok itu kan bentuknya transparan. Jadi kelihatan mana yang udah kering atau masih basah itu kelihatan. Yang masih nempel di plastik itu masih basah. Yang udah kering, nah itu jadi kulit mati. Nah, hari keempat itu dibuka lagi.
Nah kulit yang kering itu harus dikupas lagi. Udah sampai Star morfin juga nggak kena, jadi tetap kesakitan. Ya Allah ini ada apa, aduh, lihatnya ngilu gitu saya. Sambil introspeksi apa kesalahan saya gitu ya. Nah ketika perawatan, ini ada sesuatu yang berubah di dia. Saya ngobrolin, ya kamu harus bersyukur nih gitu. Kebetulan jadi apa yang saya omong ke dia itu kok dilala di TV tuh kayak Allah pasangin PowerPoint gitu loh ke saya tuh. Apa yang saya omongin gini, di TV lagi ada kejadian berita itu. Saya nggak berani ngomong, salah satu public figure juga hubungannya gitu ya. Bagaimana sebuah kegagalan terjadi di sebuah acara televisi gitu. Saya bilang, kamu mesti bersyukur. Ini malapetakannya lebih berat loh. Ya. Kenapa? Karena mungkin lupa melibatkan Allah. Termasuk kamu juga. Oh iya. Jadi apa yang saya kasih tahu ke dia semuanya masuk tanpa perlawanan. Oh iya, oke. Ternyata di ujung-ujung ketika mau selesai dia ngomong gini. Pi, kayaknya ketika saya udah sembuh nanti, udah mulai kerja, saya mau resign deh. Gitu. Ketika mau resign, dia bilang, kamu udah yakin? Iya, saya mau resign, mau belajar deh. Oh gitu, ya pelan-pelan aja gitu. Ya, saya udah yakin. Wah, senang nih sebentar lagi. Apa yang saya cita-citakan, ibaratnya tahun 2018 pertengahan kontrak habis, saya ajak umroh, mudah-mudahan berhijab. Perkiraan saya gitu. Ternyata pas dilihat kontrak berhentinya akhir tahun 2017. Jadi lebih cepat dibanding perkiraan kita. Dia jadi baru tinggal 2 hari lagi, ketika kerja hanya tinggal 2 kali lagi kerja maka selesai. Jadi menuju hari terakhir dia nangis juga. Aku tinggal 5 hari lagi. Udah 9 tahun itu momen mau terakhirnya kan tiba-tiba mau selesai gitu. Mau 3 hari lagi. Ya, tenang aja kalau kamu nggak sanggup nanti aja dulu. Tiba besok aku udah. Akhirnya saya memutuskan dikosongin hari itu, anak-anak juga kita temenin ibunya resign. Yuk kita kuatin untuk dia resign. Siapa tahu yang lebih baik lah gitu, disiapkan sama Allah. Ketika dia resign, akhirnya kita set up tahun baru untuk santai-santai aja. Tanggal 1 Januari, ketika dari Bandung, ayo kita makan. Tiba-tiba dia turun dengan memakai hijabnya. Masya Allah.